kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Di tepi Kali Ciliwung, tidak jauh dari kawasan sebuah perumahan di Depok inilah, sesosok mayat wanita muda ditemukan tewas dalam keadaan membiru dan kaku. Dari catatan polisi yang menyelidiki kasus ini, diketahui penemuan mayat ini berawal ketika seorang remaja melintas di kawasan ini hendak menuju Sungai Ciliwung. Ia melihat seorang wanita tergeletak di dekat rumpun bambu. Tak jauh dari tubuhnya ditemukan telepon genggam serta dompet dan sandal yang diduga milik wanita itu. Dan informasi penemuan mayat ini menyebar sehingga banyak warga datang memenuhi tempat ini. Saya lagi turun, pengen nyari teman-teman kan habis mandi kali. Tiba-tiba ada cewek ngegeletak. Saya lihat mulutnya emang udah ngangkat, langsung aja manggil bapaknya teman saya. Kondisinya gimana tuh pas geletak? Busana lengkap apa enggak? Iya pakai. Kayak gimana ciri-cirinya, Bang? Titik kan, pakai celana jeans, HP-nya geletak di sampingnya. Hasil pemeriksaan polisi menemukan sejumlah tanda mencurigakan. Wanita muda ini meninggal secara tidak wajar. Polisi menduga kuat wanita berkulit putih ini korban kejahatan. Terdapat luka memar ini pada bagian kepala, kemudian pada bagian leher, dan pada bagian perut sebelah kanan. Kemudian lebih dalam lagi diketahui bahwa terdapat pendarahan pada bagian leher korban, sehingga dugaan sementara bahwa korban meninggal ini karena dicekik. Dan sejumlah warga yang datang ke TKP mengenali wanita itu sebagai Yeni Maharani yang tinggal di Kalimulya, Cilodong, Depok. Sebelumnya keluarga Yeni mencarinya karena ia meninggalkan rumah sejak malam sebelumnya. Iya, perginya ngambek. Oh, ngambek. Nggak ada masalah sama suaminya? Iya, kalau masalah sama suami nggak ngerti. Jadi masalahnya dia itu pergi tanpa pamit lah istilahnya sama suaminya. Suaminya di rumah? Enggak, suaminya sama saya ke ATM. Karena curiga kematian Yeni tidak wajar, polisi memeriksa sejumlah orang, termasuk suaminya. Penyelidikan polisi mendapatkan titik terang setelah membaca sejumlah pesan singkat di dalam telepon genggam Yeni. Saat itu polisi menduga suami korban mengetahui keberadaan korban saat meregang nyawa. Berselang tak lama setelah penemuan mayat Yeni, polisi menangkap suami korban berinisial SH di rumahnya di Kalimulya, Cilodong. Dari hasil pemeriksaan terungkap, SH membunuh istrinya usai bertengkar. Namun kepada penyidik yang memeriksanya, SH bersikeras ia tidak bermaksud membunuh wanita muda yang memberinya seorang putri kecil itu. SH mengaku kesal karena korban marah kepadanya saat mengetahui perselingkuhan tersangka dengan seorang wanita lain.
Kepada polisi yang memeriksanya, SH mengungkapkan sehari sebelum istrinya ditemukan tewas, mereka bertengkar. Pertikaian itu terjadi karena korban mengetahui hubungan gelap SH dengan wanita lain. Yeni pun menegur suaminya itu karena ia merasa dikhianati. Namun pembicaraan itu berubah menjadi pertengkaran sengit. Karena kesal menjelang malam hari, korban pergi meninggalkan rumahnya. Dan saat mengetahui istrinya tidak pulang hingga larut malam, tersangka mencari-cari bersama keponakannya. Namun pada esok paginya, korban mengirim pesan singkat ke telepon genggam suaminya, mengatakan ia menunggu di dekat TKP. Namun SH menjadi naik pitam ketika korban menolak diajak pulang ke rumah mereka. Pertengkaran keduanya berlanjut, makin memanas, hingga akhirnya SH mencekik istrinya itu. Di tempat kejadian cuma saya ajakin nggak mau gitu kan, udah nggak mau lagi gitu. Ajakin apa? Ajakin baikan untuk ajak lebih baik gitu, lebih baik untuk urusan rumah tangga, dan saya berjanji untuk berubah itu gitu. Saya dorong terus posisinya saya cekek itu nggak tahu apanya itu posisinya, saya sadar nggak sadar itu. Terus setelah abang cekik terus diapain? Udah terus saya tinggal. Untuk mengelabui keterlibatannya dalam kematian Yeni, SH membangun alibi, seolah-olah ia tidak pernah berjumpa istrinya di TKP. Tersangka sebetulnya nggak lari ya, dia cuma muter-muter di sekitar TKP. Jadi setelah dia melakukan pembunuhan, dia menghubungi keponakannya, kemudian dicari oleh keponakannya, cuma beberapa kali salah tempat mungkin keponakannya, dan ketika ketemu di dekat jembatan GDC, kemudian tersangka menyampaikan kepada keponakannya, coba lihat itu lekmu. Jadi dia sudah lihat memang dia nggak lari kemana-mana. Warga yang tinggal di dekat rumah pasangan Yeni dan SH tidak menduga hidup wanita muda itu berakhir dengan tragis. Facebooknya teman kan waktu itu, Ani ini bukannya Yeni, apa mamanya Tasya gitu kan. Oh iya ini mamanya Tasya, saya tanya sama tetangga nih yang di depan rumah saya. Oh iya, dia juga kaget, shock dia. Ya nggak nyangka Pak, saya juga kaget. Saya juga belum begitu enggak sama orangnya Pak, terus dengar berita itu. Ya udah, terus banyak yang tahu juga. Ya memang ada yang bilang malamnya habis ribut gitu. Saya kaget banget. Kagetnya gimana Mas? Saya pulang kerja, saya berhenti di tongkrongan. Kenal ini enggak Mas? Wah ini mah tetangga saya gitu kan. Terus balik. Ya sangat kaget sekali Mas. Nyangka nggak Mas? Gimana ya? Menduga nggak? Ya saya nggak duga Mas, bener. Saya nggak menyangka kalau sampai terjadi emang seperti itu gitu. Nggak nyangka sama sekali. SH dan Yeni selama bermukim di kawasan Kalimulya, Cilodong, dikenal sebagai pasangan muda yang harmonis. Kadang-kadang suka jalan bareng, berenang bareng gitu. Iya. Anaknya umur berapa? 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Cowok cewek? Cewek. Biasanya kalau renang hari apa? Minggu. Bareng-bareng gitu? Iya. Bareng-bareng sama siapa aja biasanya kalau renang? Iya, sama tetangga, sama saudaranya, sama saya juga bareng-bareng gitu. Nggak ada yang aneh sih, biasa-biasa aja gitu. Ya kalau ya rumah tangga biasa, terus ngantar anak ngaji gitu aja. Iya pernah, tapi ya sibuk ngurus anak berangkat ngaji kalau sore. Saya sih ngelihatnya keluarganya harmonis, iya rukun. Sering sih main
ngajak anaknya kalau ngobrol, nyuapin anaknya. Polisi meminta SH melakukan prarekonstruksi di TKP ketika tersangka membunuh istrinya. Adegan-adegan ini dibuat berdasarkan pengakuan SH kepada penyidik yang memeriksanya. Sejauh hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi mendapatkan SH hanya diduga seorang diri melakukan pembunuhan ini. Belum ditemukan keterlibatan orang lain. Jadi kita melaksanakan ada 11 adegan yang kita lakukan tadi, sejak bagaimana janjian antara saudara SHT selaku pelaku dengan saudara YN korban yang berjanji di tempat di bambu depan jembatan GDC ini. Kemudian sampai akhirnya korban dilakukan oleh pelaku berupa pencekikan yang mengakibatkan korban mengalami tidak sadarkan diri akibat gangguan pernapasan, kesulitan pernapasan sesuai dengan hasil otopsi. Dan atas perbuatannya, SH dijerat pasal 338 KUHP. Bila terbukti di pengadilan, ancaman pidana maksimalnya berupa hukuman penjara selama 15 tahun. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Kasus kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan juga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa dalam Fokus Kasus berikutnya.